Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 234111011. Pada materi hari ini, saya akan menjelaskan konsep pendidikan dari surah An-Naml ayat 17 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu arti perkata dari surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Wa husyira, dan dikumpulkan, li Sulaiman, kepada Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya, minal jinni, dari jin, wal insi, dan manusia, wat tayri, dan burung, fahum, maka mereka, yuza'un, dibagi-bagi. Hatta, demikian itu, idza tatkala, atau mereka sampai, ala, atas, wadi, lembah, an-namli, semut. Qalat, berkatalah namlah, seekor semut, ya ayyuhan namlu, wahai seluruh semut, idkhulu, masuklah, masakinakum, tempat tinggalmu atau sarang-sarangmu, la yahtimannakum, tidak menginjak kamu, Sulaiman, Nabi Sulaiman, wa junuduhu, dan bala tentaranya, wahum, dan mereka, la yash'urun, tidak mereka menyadari. Fatabassama, maka dia tersenyum, dhahika, tertawa, min, dari qauliha, perkataannya, atau dari semut itu. Waqala, dan mereka berkata, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, perkenankan aku, an ashkura, dan aku mensyukuri, ni'mataka, nikmatmu, allati, yang, an'amta, engkau menganugerahkan, alayya, atasku, wa ala, dan atas, walidayya, dan kedua orang tuaku, wa an, dan untuk, a'mala, aku mengerjakan, salihah, amal soleh, tardahu, engkau meridhoinya, wa adkhilni, masukkanlah aku, birahmatik, dengan rahmatmu, fi, di, ibadika, hamba-hambamu, solihin, orang-orang yang soleh. Selanjutnya yaitu tafsir dari surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Nah, saya mengambil dari tafsir Abu A'la Al-Maududi, mana dijelaskan ayat 17 itu menjelaskan tentang pengumpulan pasukan Nabi seperti jin, manusia, dan burung yang semuanya tersusun dalam barisan yang teratur. Ayat ini menekankan kemampuan dan wewenang yang unik dari yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman atas makhluk-makhluk yang beragam ini. Lalu ayat ke-18 mengisahkan sebuah kejadian ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya melewati lembah yang dihuni oleh semut. Seekor semut memperingatkan kepada semut-semut lainnya untuk berlindung agar tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Hal ini tidak hanya menunjukkan kewaspadaan makhluk seperti semut, tetapi juga kasih sayang dari Nabi Sulaiman dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan mereka. Lalu ayat 19 yaitu menggambarkan reaksi Sulaiman terhadap peringatan semut. Ia tersenyum dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas berkat-berkatnya. Ia berdoa agar diberi kemampuan untuk bersyukur
atas berkat-berkat ini dan melakukan perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah. Hal ini mencerminkan kerendahan hati dari Nabi Sulaiman dan pengakuannya atas anugerah ilahi. Selanjutnya, kita masuk kepada konsep pendidikan menurut surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 18. Yang pertama yaitu pendidikan terpadu dan holistik, yang mana Nabi Sulaiman memimpin pasukan yang terdiri dari jin, manusia, dan juga burung. Ini menunjukkan pengelolaan pendidikan yang melibatkan berbagai unsur dari makhluk Allah. Pendidikan tidak hanya untuk manusia tetapi juga seluruh ciptaan Allah. Yang kedua yaitu disiplin dan keteraturan, yang mana dalam ayat 17 disebutkan bahwa pasukan itu diatur dengan tertib. Nah, ini menunjukkan pentingnya kedisiplinan dan pengaturan yang sistematis dalam pendidikan, baik dalam pembelajaran maupun dalam berperilaku. Lalu yang ketiga yaitu kecerdasan dan komunikasi. Semut dalam ayat 18 menunjukkan bentuk kecerdasan dan komunikasi yang efektif. Ini mencerminkan pentingnya mengembangkan kecerdasan sosial dan lingkungan dalam pendidikan. Lalu yang keempat, empati dan kepedulian sosial, yang mana Nabi Sulaiman peka terhadap makhluk-makhluk kecil seperti semut. Ini mengajarkan pentingnya empati dan memperhatikan makhluk-makhluk yang lemah dan tidak bersikap semena-mena terhadapnya. Yang kelima yaitu syukur dan doa. Dalam ayat 19, Nabi Sulaiman bersyukur atas nikmat dan mendoakan agar tetap berada dalam amal soleh ini, menanamkan pentingnya spiritualitas dalam pendidikan dan mengakui peran Allah dan memohon bimbingannya. Yang keenam yaitu teladan kepemimpinan edukatif, yang mana Nabi Sulaiman adalah pemimpin yang rendah hati dan bijaksana. Ia bisa dijadikan teladan bagi pendidik dan pemimpin yang adil, cerdas, serta berakhlak. Sekian pada materi kali ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.